kabar? Kali ini aku akan bahas mengenai politik dan strategi nasional. Yuk simak! Nah, kita harus tahu dulu apa itu politik. Menurut etimologis, yakni politik, berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu politea, yakni polis, atau negara kota, yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Sedangkan teia, atau urusan, yaitu jika diambil dalam bahasa Indonesia, politik memiliki arti kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik yang tentu saja terdiri dari suatu sistem yang terdiri dari asas, prinsip, keadaan, jalan, cara serta alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politik menurut para ahli. Pengertian politik dikemukakan oleh para ahli lainnya, yakni Laswell DKK pada 1952 bahwa politik merupakan suatu proses dalam bentuk siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Politics as who gets what, when, and how. Sedangkan Easton 1981 merumuskan tentang pengertian politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan, kehidupan publik, pemerintah dan konflik. Budiarjo 2016. Selanjutnya yaitu sistem politik. Sistem politik menurut David Easton adalah kesatuan, kolektivitas, seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem politik, masyarakat merupakan konsep induk sebab sistem politik hanya merupakan salah satu struktur yang membangun masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, dan budaya, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Selain itu, sistem politik merupakan abstraksi, realitas yang diangkat ke alam konsep. Dalam sistem politik memiliki variabel-variabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan untuk menjalankan sebuah fungsi sistem politik. Dalam konteks sebuah negara, misalnya struktur politik terdiri dari input, proses, dan output. Struktur input yang berfungsi sebagai pemasok komoditas dalam sistem politik. Sistem proses memiliki tugas untuk dapat mengolah masukan dari struktur input. Sedangkan struktur output bertindak sebagai mekanisme pengeluarannya. Lalu yang kedua yaitu nilai adalah komoditas utama yang didistribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik yang mewujudkan terdiri dari kekuasaan, pendidikan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, dan keadilan, kesengganan atau respek. Nah, yang ketiga yaitu norma adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang mengatur tak hubungan antar aktor dalam sistem politik. Yang keempat yaitu tujuan sistem politik, seperti dengan norma yang terdapat dalam konstitusi, dan tujuan sistem politik terdapat dalam pembukaan konstitusi suatu negara. Yang kelima yaitu input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang memiliki kaitan yang sangat erat. Apapun output suatu sistem politik akan dikembalikan pada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap output yang dikeluarkan. Jika positif akan memunculkan dukungan suatu sistem, sedangkan jika negatif akan mendapatkan tuntutan atas sistem. Selanjutnya yaitu struktur politik. Struktur politik terdiri dari dua kata, yakni struktur dan politik. Struktur memiliki arti yakni badan atau organisasi, sedangkan politik memiliki arti urusan negara. Secara etimologis, struktur politik memiliki arti badan ataupun organisasi yang berkaitan dengan urusan negara. Struktur politik menurut Cahya Anggara yaitu alokasi nilai-nilai yang bersifat
otoratif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Adapun fungsi suprastruktur dan infrastruktur. Yang pertama yaitu fungsi suprastruktur, rule making atau membuat undang-undang. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang atau biasanya disebut dengan anggota atau badan legislatif. Badan legislatif ini DPR, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten, atau kota. Selanjutnya yaitu rule application, melaksanakan undang-undang. Fungsi ini yakni pemerintah eksekutif harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif. Eksekutif terdiri dari pemerintah pusat termasuk jajaran kementerian sampai pemerintah daerah. Rule adjudication atau mengadili pelaksanaan. Lembaga yang memiliki fungsi ini yakni Komisi Yudisial atau Mahkamah Konstitusi. Adapun fungsi infrastruktur terdiri dari pendidikan politik, kepentingan, kelompok penekan, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Struktur politik di Indonesia terdapat adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini terdiri dari eksekutif, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan lurah atau kepala desa. Legislatif yaitu MPR, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Yudikatif yaitu MK, MA, dan KY. Pembagian kekuasaan ini biasanya disebut dengan trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu 1689 sampai 1755. Sedangkan adanya perbedaan pendapat tentang pembagian kekuasaan, salah satunya dikemukakan oleh John Locke 1632 sampai 1704. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Selanjutnya yaitu komunikasi politik. Istilah tentang komunikasi ditandai dari karya buku The Politics of the Developing Areas yang ditulis oleh Gabriel Almond pada tahun 1960. Gabriel Almond menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Selain itu, definisi tentang komunikasi politik pernah dikemukakan oleh Michel Houdon pada tahun 1997, menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan penyampaian pesan yang memiliki atau setidaknya mempunyai efek pada persebaran atau penggunaan kekuatan di masyarakat atau perilaku yang mengarah pada kekuasaan itu. Jadi, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan berbagai pesan politik dan para aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Dalam komunikasi politik dapat dilihat dari dua arah, yaitu bagaimana institusi negara yang bersifat formal atau substruktur politik menyampaikan pesan politik kepada publik. Yang kedua yaitu bagaimana infrastruktur politik menerima respon berbagai pesan politik terhadap suprastruktur. Selain itu, di dalam komunikasi politik terdapat berbagai unsur komunikasi politik, yaitu komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, penerima pesan politik, efek atau pengaruh. Selanjutnya yaitu budaya politik. Budaya politik merupakan perilaku individu serta memiliki orientasi terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Roy Marchridis menjelaskan bahwa budaya politik yaitu tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima oleh semua orang atau disepakati bersama. Sedangkan Samuel Beer menjelaskan bahwa budaya politik berkaitan dengan nilai keyakinan, sikap, serta emosi tentang cara pemerintah yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah.
Adapun konsep budaya politik. Yang pertama yaitu konsep budaya politik lebih menekankan perilaku non-aktual, orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan. Yang kedua yaitu hal yang berkaitan dengan orientasi dalam budaya politik, yaitu berkaitan dengan sistem politik, yang artinya pembicaraan tentang sistem politik tidak terlepas dari sistem politik itu sendiri. Yang ketiga yaitu budaya politik merupakan penjelasan secara konseptual yang menggambarkan komponen politik dalam tataran masif. Yang keempat yaitu konsep budaya politik terdiri dari nilai, sikap serta keyakinan yang berlaku di masyarakat serta kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Di dalam budaya politik memiliki beberapa komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Selain itu, tipe-tipe budaya politik terdiri dari berdasarkan sikap yang ditunjukkan, yaitu militan dan toleransi. Yang kedua yaitu berdasarkan orientasi politiknya, yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula, budaya politik partipan, dan budaya politik campuran. Almond dan Verba menjelaskan di dalam budaya politik yang berkembang di masyarakat dihayati melalui kesadaran yang sesuai dengan orientasi yang terdiri dari orientasi kognitif, yaitu di mana masyarakat memiliki pengetahuan tentang sistem politik, peran dan berbagai kewajiban yang melekat pada dirinya. Kewajiban tersebut dibuat oleh pemerintah. Orientasi afektif yaitu perasaan-perasaan masyarakat tentang sistem politik serta bagaimana peran masyarakat yang dapat menolak maupun menerima suatu kebijakan politik atau sistem politik. Yang ketiga yaitu orientasi evaluatif, yaitu keputusan masyarakat tentang objek politik yang berkaitan dengan nilai moral serta perasaan masyarakat itu sendiri. Kriteria ini biasanya berkaitan dengan informasi yang diterima. Selanjutnya yaitu strategi nasional. Strategi memiliki makna yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dapat diartikan sebagai the art of general, atau jika di dalam peperangan dapat diartikan seni seorang panglima. Compound Clauses Suites mendefinisikan bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk menangkan peperangan, sedangkan jika dilihat bahwa perang itu merupakan bagian dari kelanjutan politik. Pada saat ini, istilah tentang strategi tidak lagi hanya sebatas konsep semata, namun saat ini sudah dapat digunakan secara halus, bukan hanya lagi digunakan di bidang politik, namun sudah digunakan untuk beberapa bidang seperti ekonomi, politik, budaya, hankam maupun olahraga. Secara umum, strategi memiliki makna bagaimana cara untuk mendapatkan kemenangan atau bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Untuk dapat terlaksana berbagai program adanya peran masyarakat dan biasa sering disebut dengan masyarakat madani tentunya akan selalu mengalami berbagai perkembangan ini karena adanya peran serta masyarakat berbagai bidang yang semakin aktif dan terlihat langsung. Masyarakat semakin terbuka akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Masyarakat memiliki kemampuan dalam menentukan sikap serta menentukan pemilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya pemahaman masyarakat semakin pintar, diadakan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, semakin terbuka dan kritis dalam mengontrol berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun rangkuman materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama yaitu ilmu tentang politik sebagai kunci untuk dapat mengenal serta memahami lingkungan.
Kedua yaitu politik, yang tentu saja terdiri dari suatu sistem yang terdiri atas asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, serta alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sistem politik memiliki beberapa ciri, yaitu unit-unit yang membentuk sistem itu dan luasnya batasan pengaruh sistem itu, input dan output dari sistem yang tercermin dalam keputusan yang dibuat, dan proses pembuatan keputusan yang sistem tersebut, jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut, dan tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Yang keempat yaitu komunikasi politik terdiri dari dua arah, yaitu bagaimana institusi negara yang bersifat informal dan suprastruktur politik menyampaikan pesan politik kepada publik, dan bagaimana struktur politik menerima respon berbagai pesan politik terhadap suprastruktur. Yang kelima yaitu strategi tersebut memiliki 5 unsur untuk dapat terlaksanakan dengan baik, seperti arena pemasaran, penyaluran dan distribusi, kendaraan atau sarana, pembela, differentiation, rencana, pemikiran, ekonomi.